Halo guys, kejadian keributan di Stadion Kanjuruhan Malang telah menelan korban dan melukai hati pecinta sepak bola di Indonesia bahkan dunia. Ada sederet fakta-fakta baru terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terungkap. Inilah 5 fakta terbaru tragedi Kanjuruhan yang diungkap oleh Kapolri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Yang pertama, jumlah tersangka 6 orang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka tragedi Kanjuruhan, Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita menjadi salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka, kata Kapolri. 5 tersangka lainnya ialah Kabak Ops Polres Malang Wahyu, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan berinisial AH, Security Officer berinisial SS, dan Ki 3 Brimob Polda Jawa Timur berinisial AH, dan Kasat Samapta Polres Malang berinisial TSA. Yang kedua, kelalaian Direktur Utama PT LIB. Kapolri menyebut PT Liga Indonesia Baru LIB tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan, khususnya terkait keselamatan penonton. Verifikasi stadion dilakukan pada tahun 2020. Kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan, ujar Sigit. Sigit menyebut verifikasi terakhir yang dilakukan PT LIB digelar pada 2020. Catatan terkait Kanjuruhan katanya tidak dipenuhi PT LIB. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton, ujar Sigit. Sigit menyebut verifikasi Kanjuruhan tidak dikeluarkan pada 2020 dan masih merujuk verifikasi pada 2020. Dia menyatakan tak ada perbaikan atas catatan hasil verifikasi Kanjuruhan. Tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terkait dengan catatan hasil verifikasi tersebut, katanya. Padahal, kata Sigit, penonton yang datang lebih dari 40.000. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban, ujar Kapolri. Ada 11 tembakan gas air mata. Jenderal Sigit menyebut ada 11 tembakan gas air mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Sigit menyebut tembakan gas air mata dilakukan untuk mencegah penonton saat itu turun ke lapangan. Terdapat 11 personel yang tembakan gas air mata, kata Sigit. Dari 11 tembakan itu, kata Sigit, ada 8 tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun. Tembakan inilah yang kemudian membuat para penonton kocar-kacir. Ke tribun selatan kurang lebih 7 tembakan, ke tribun utara 1 tembakan, dan ke lapangan 3 tembakan, ucap Sigit. Tentulah ini yang kemudian mengakibatkan para penonton terutama yang ada di tribun yang ditembakkan tersebut kemudian panik, merasa pedih, dan kemudian berusaha untuk segera meninggalkan arena, imbuhnya. Sigit menyebut alasan personel Polri menembak gas air mata. Dia mengatakan keputusan ini dilakukan untuk meredam rencana para penonton turun ke dalam lapangan. Di satu sisi, tembakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar penonton yang kemudian turun ke lapangan itu bisa dicegah, imbuhnya. 4 polisi ikut jadi tersangka. Jenderal Sigit juga mengumumkan ada 3 polisi yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu yang ditetapkan tersangka adalah Kabak Ops Polres Malang Wahyu S. Wahyu disebut mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata, tapi tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata.
Selain itu, Danti Brimob Polda Jawa Timur berinisial H menjadi tersangka karena memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Kemudian, saudara H Brimob Polda yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, ujar Kapolri dalam jumpa pers Kamis. Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidi Ahmadi juga menjadi tersangka. Dia juga memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata. Kasat Samapta Polres Malang pidana pasal 359, pasal 360 memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, ujarnya. 5. Alasan PT LIB tolak perubahan jadwal. Kapolri mengatakan panitia pertandingan telah mengirim surat kepada Polres Malang pada 12 September 2022 soal permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 yang akan dilaksanakan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Polres menanggapi surat dari Panpel tersebut dan mengirimkan secara resmi untuk mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan faktor keamanan. Namun demikian permintaan tersebut ditolak oleh PT LIB dengan alasan apabila waktunya digeser tentunya ada pertimbangan yang terkait masalah penayangan langsung. Setelah itu, Polres Malang melakukan persiapan pengamanan pertandingan. Personel pengamanan pun ditambah dan supporter yang diizinkan menonton hanya supporter Arema, yaitu Aremania. Oleh karena itu, kemudian Kapolres melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rakor dan juga menambah jumlah dari yang semula 1073 personel menjadi 2034 personel. Khususnya untuk supporter yang hadir hanya dari supporter Arema, katanya. Nah, itulah tadi fakta-fakta baru terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan terungkap. Kalau dari kalian sendiri gimana? Ada fakta lain yang sudah terungkap? Komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.